Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar channel CCJ Bitfarm. Di video kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana caranya merawat murai batu trotolan mulai dari usia 1 bulan sampai pastol. Jadi ini urutan-urutannya teman-teman. Jadi urutan-urutan mulai dari 1 bulan sampai pastol harus kita rawat seperti ini, supaya nanti jadinya akan menjadi pastol yang bagus atau menjadi murai batu yang bagus. Jangan dibiarkan murai batumu itu menjadi murai batu yang hanya jadi pendiam, hanya jadi tukang makan saja. Jangan jadikan murai batumu nanti tugasnya hanya matung saja. Nah, seperti apa rawatannya? Simak videonya sampai selesai. Pertama-tama sebelum kita merawat murai batu yang masih trotolan, kita harus pastikan dulu usia trotolan itu 1 bulan. Kita pastikan dulu bahwa murai batu trotolan itu betul-betul jantan teman-teman. Jangan sampai kita itu nanti merawat murai batu yang sudah lama kita rawat sampai kurang lebih sampai 4 bulan sampai 5 bulan. Nanti setelah lama kita rawat ternyata murai batu trotolannya betina. Itu jangan sampai. Pertama-tama kita harus cari tahu dulu murai yang kita rawat atau yang kita beli atau yang kita besarkan itu betul-betul murai trotolannya itu jantan. Nah, itu yang pertama. Itu yang harus kita perhatikan di awal-awal kita merawat murai batu. Pertama di awal usia 1 bulan itu harus kita teliti bahwa dia sudah betul-betul jantan. Itu. Terus kemudian yang kedua, kita pastikan murai batu itu bahwa yang kita rawat itu faktornya tinggi teman-teman. Jadi murai batu yang masih trotolan itu faktornya kan sudah kelihatan. Kita pastikan dulu murai batu trotolan itu benar-benar faktor. Nanti supaya nanti jadinya tidak percuma teman-teman. Karena gini, misalkan kita merawat murai batu yang masih trotolan, nanti walaupun kita rawat seperti apa, kita mastery seperti apa, kalau faktornya tidak ada, kalau mentalnya tidak ada, nah itu nanti jadinya juga akan percuma. Memang betul faktor dan juga mental itu bisa dibentuk, tapi sebelum kita membentuk mental dan faktornya itu kita harus cari tahu dulu apakah murai trotolan itu betul-betul faktor. Nah, itu yang pertama tadi, kita pastikan bahwa dia sudah betul-betul jantan. Yang kedua, kita pastikan dia betul-betul ada faktornya. Atau kalau bisa teman-teman ambil atau beli dari terah-terah yang bagus lah gitu. Itu untuk perawatannya kita teliti dulu. Kemudian pas di usia 1 bulan itu yang harus kita perhatikan adalah di nutrisi makanannya teman-teman. Nutrisi makanan itu harus terpenuhi mulai dari kecil sampai nanti pastol. Jangan sampai makanan itu kurang. Karena nanti kalaupun misalkan masih kecil makanan dan juga nutrisi asupannya kurang, nanti jadinya juga akan nggak sebegitu bagus teman-teman. Karena nutrisinya itu kurang dari kecil, kita memasteri atau kita merawat, nanti juga jadinya akan percuma kalau teman-teman tidak memperhatikan makanannya. Jadi di usia 1 bulan sampai nanti pastol itu yang harus kita perhatikan adalah di pemberian makanannya, pemberian nutrisinya, pemberian makanannya. Kita harus betul-betul perhatikan. Makanan kita perbanyak teman-teman. Di usia 1 bulan itu kita harus perbanyak. Jangan sampai usia 1 bulan bahkan sampai pastol itu makanannya kurang. Karena nanti mempengaruhi kecerdasannya, pertumbuhan dan juga kecerdasannya kalau misalkan makanannya kurang. Nah, pasti teman-teman bertanya seperti ini, makanannya yang bagus itu apa mas? Makanan yang bagus itu adalah makanan yang kita olah terlebih dahulu. Misalkan begini, misalkan jangkrik yang kita berikan itu harus kita olah terlebih dahulu. Misalnya kita beri daun-daunan lah, daun pepaya atau daun singkong lah, atau daun apalah, atau kita bisa beri empon-empon atau juga yang dibilang seperti kunyit, seperti jahe. Nah, itu harus kita olah dulu. Jangkriknya kita kasih makan seperti itu supaya nanti nutrisi atau asupan trotolan itu terpenuhi. Nah, jadi jangkrik itu kita jadikan sebagai tukang ojek. Jangkrik itu kita kasih makan dulu, kita kasih makanan dulu, kita olah dulu, baru kita kasihkan ke murai batu yang masih trotolan itu. Jangan sampai jangkrik yang habis kita beli yang dari toko atau dari bedak pakan burung langsung kita kasihkan, itu jangan sampai. Jadi harus kita perhatikan asupan dan nutrisinya itu dulu. Kita perbaiki makanannya, kita perbanyak makanannya. Misalnya kita beri jangkrik, ya kita beri agak banyak. Jangkrik yang sudah sehat sudah kita olah tadi, kita beri agak banyak. Pokoknya intinya trotolan itu jangan sampai diirit-irit teman-teman. Jangan sampai diirit. Nanti kalau misalkan kita itu irit dalam memberikan makanan, nanti jadinya juga akan percuma makanan itu kalau misalkan masih kurang.
Kemudian setelah usia 1 bulan itu tadi kita maksimalkan perawatannya. Nah, ini yang harus kita perhatikan adalah di perawatan selanjutnya adalah pemandian, teman-teman. Jadi pemandian itu sangatlah perlu, terutama untuk murai trotol itu minta mandinya setiap hari. Setiap hari dia selalu minta mandi karena dia sukanya main-mainin air. Jadi kalau misalkan dia sering mandi itu malah lebih bagus, dia akan lebih bersih, lebih terjaga kondisinya, dan dia juga akan tetap sehat untuk hariannya. Jadi murai trotolan yang usianya masih 1 bulan sampai 2 bulan itu saatnya kita perbanyak mandi dan juga untuk melatih keluar masuk dalam keramba. Itu yang harus kita lakukan di usia 1 bulan sampai 2 bulan itu di pemandian. Kemudian untuk penjemuran apakah perlu, teman-teman? Nah, jawabannya untuk penjemuran sangatlah penting. Penjemuran itu sangatlah penting karena murai batu yang masih trotolan itu membutuhkan asupan sinar matahari atau membutuhkan asupan vitamin D. Jadi ketika kita memberikan nutrisi atau makanan melalui jangkrik atau melalui jangkrik yang kita olah, kita kasih daun, kita kasih jahe, atau kita kasih kunyit, atau kita kasih apalah, tanpa adanya penjemuran, vitamin itu tidak bisa meresap ke dalam tubuh trotolan. Jadi penjemuran itu sangatlah penting, walaupun cuma sebentar, walaupun cuma 5 menit sampai 15 menit itu sangatlah bermanfaat sekali untuk murai batu yang masih trotolan di usia 1 sampai 2 bulan. Jadi di usia 1 sampai 2 bulan ini setiap hari kita latih keluar masuk keramba. Kita latih keluar masuk keramba, kita latih setiap hari mandi supaya tubuhnya nanti menjadi sehat. Dan kenapa kok harus kita latih masuk ke dalam keramba? Nah, kalau misalkan masih kecil tidak kita latih keluar masuk ke dalam keramba, nanti jadinya setelah dewasa atau setelah besar dia akan susah masuk keramba. Nah, jadi mumpung masih usianya 1 sampai 2 bulan, ini enak-enaknya kita mengajari dia itu keluar masuk ke dalam keramba. Nah, cara memasukkannya ke dalam keramba itu sudah saya pernah buatkan videonya. Silahkan teman-teman ceklah di video sini nanti. Itu untuk masalah keluar masuk keramba. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah pemasteran, teman-teman. Pemasteran ini sangatlah penting sekali. Jadi mulai dari usia 1 bulan sampai nanti pastol, masteran itu kita berikan. Masteran harus kita berikan. Oh ya, ada yang perlu diingat, teman-teman. Ketika kita merawat trotolan seperti itu, untuk nanti lebih enak keluar masuk ke dalam keramba, kita harus pakai sangkar kotak, sangkar kecil. Kita itu harian lebih enak ketika kita memakai sangkar kotak seperti itu. Kalau sangkar bulat nanti akan lebih susah untuk keluar masuk ke dalam keramba. Jadi kalau bisa kita menggunakan sangkar yang kecil, sangkar kotak, ukuran kecil lah pokoknya. Nanti supaya kita lebih enak untuk keluar masuk ke dalam keramba. Nah, kita lanjut di pembahasannya tadi, di pemasteran. Untuk pemasteran itu sangatlah penting. Pemasteran sangatlah penting mulai dari usia 1 bulan sampai nanti pastol itu harus bertahap, teman-teman, masteran. Nah, cara untuk memasterinya atau cara memasterkannya, masteran apa yang bagus atau waktu-waktu apa yang bagus untuk masterkan dan bagaimana cara memasterkannya nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi untuk usia 1 bulan sampai nanti pastol itu yang pertama yang harus kita perhatikan adalah itu tadi, teman-teman, poinnya, yaitu pertama di makanan jangan sampai kurang, kemudian di pemandian kita berikan setiap hari usia 1 bulan sampai 2 bulan, kemudian sangkarnya kita pakai yang kecil supaya lebih enak perawatannya, kemudian penjemuran juga kita perlukan setiap hari supaya dia itu bisa meresap yang namanya vitamin D, tubuhnya menjadi lebih sehat. Kemudian yang harus kita perhatikan yang betul-betul itu tadi di pemasteran itu tadi. Nah, untuk pengondisiannya supaya nanti murai batu itu tidak jinak mulai dari 1 bulan sampai nanti pastol, jangan pernah memberikan makanan itu langsung dari tangan. Misalkan kita memberikan jangkrik itu langsung kita kasihkan ke burungnya, itu jangan sampai. Jadi nanti akan menyebabkan murai batu itu menjadi jinak. Nah, ketika murai batu itu menjadi jinak itu banyak sekali orang-orang yang kurang suka, tapi juga banyak murai batu yang jinak itu bisa berprestasi atau bisa gacor lah, itu juga bisa. Jadi tergantung dari tujuan kita. Misalkan tujuan kita buat murai hanya di rumahan saja, ya itu harus kita jinakan. Tapi ketika kita nantinya buat main-main atau dibuat teman ngopi, ya jangan sampai dijinakkan, karena nanti efeknya sangat banyak sekali untuk murai batu yang jinak itu. Juga banyak sih murai batu yang jinak berprestasi, itu juga banyak. Tapi kalau bisa kita tidak usah jinakan dulu ketika di usia seperti itu, usia 1 sampai 6 bulan itu. Dan untuk pengerodongannya itu apakah penting? Pengerodongannya itu sangat penting, teman-teman. Ketika malam hari itu harus kita kerodong.
Karena nanti di malam hari itu banyak sekali suhu yang dingin atau banyak sekali kupu-kupu yang kecil, kupu yang putih yang dibilang kleper itu juga banyak sekali. Jadi di usia segitu itu sangat responsif kepada kupu-kupu. Pokoknya segala jenis burung itu sangat responsif kepada kupu-kupu malam, itu sangat dia sukanya mengejar ketika ada kupu-kupu. Nah, untuk menghindari dia makan kleper, jadi harus kita kerodong gitu kan. Untuk pengondisiannya, kita pagi itu kita buka, kita mandikan, kemudian kita kasih pagi kita buka, kemudian kita kasih makan, terus kita mandikan, terus kita jemur, kemudian kita kerodong lagi dan kita masteri. Nah, untuk cara pemasterannya nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi seperti itu teman-teman, untuk merawat murai batu trotolan mulai dari 1 bulan sampai nanti pastol, insya Allah jadinya bagus. Terima kasih sudah menyimak, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.